Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota 5 orang atas nama Santriani saya sendiri, Febrianti, Fauzi Ilham Amir, Nur Islania Wardi, dan Didin Hidayat. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja merupakan keadaan di mana terhindar dari bahaya saat melakukan kerja. Secara umum, keselamatan kerja dapat dikatakan sebagai ilmu dan penerapannya yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan kerja serta cara melakukan pekerjaan guna menjamin keselamatan tenaga kerja dan aset perusahaan agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian lainnya. Adapun tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja, menurut prinsipnya, yaitu yang pertama, menjamin keselamatan operator dan orang lain. Yang kedua, menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan. Yang ketiga, menjamin proses produksi aman dan lancar. Sedangkan menurut Sumakmur, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu satu, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas masyarakat. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, peraturan perundangan nomor 1 tahun 1970 pasal 3 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada saat kebakaran atau kejadian-kejadian lainnya yang berbahaya. Yang ketiga, memberikan pertolongan pada kecelakaan. Yang keempat, memberikan alat-alat pelindungan diri pada para pekerja. Yang kelima, mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Yang keenam, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Yang ketujuh, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Selanjutnya, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Yang kesembilan, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Yang kesepuluh, mencegah terkena aliran listrik akibat kerja. Yang jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala ini berfungsi untuk melindungi kepala dari bahaya. Perlindungan terhadap kepala merupakan hal yang sangat penting karena cedera pada kepala berakibat fatal bagi pekerja. Alat pelindung kepala tersebut terbuat dari material yang tahan terhadap benturan sehingga mampu melindungi kepala dari cedera apabila terjadi benturan keras atau terkena benda tajam serta melindungi dari sinar listrik. Kemudian melindungi kepala dari kebakaran, korosif, uap-uap panas dan atau dingin. Alat pelindung kepala ini terbagi menjadi 3, yaitu HOT, digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya bahan kimia, api, dan panas radiasi yang tinggi, perubahan iklim, dan lain-lain sebagainya.
Yang kedua, hair cap digunakan untuk melindungi rambut dari bahaya kotoran atau debu apabila terjerat oleh mesin yang berputar. Yang ketiga, safety helmet digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya kejatuhan benda-benda keras. Alat pelindung diri yang kedua, yaitu alat pelindung mata. Alat pelindung mata atau wajah berfungsi untuk melindungi mata dari percikan bahan-bahan korosif, kemasukan debu, atau partikel kecil yang melayang di udara. Pemaparan gas uap yang menyebabkan iritasi mata, radiasi gelombang elektromagnetik, serta benturan atau pukulan benda keras. Alat pelindung mata atau wajah ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, kacamata safety, terbuat dari bahan yang memiliki kemampuan untuk melindungi mata dari lensa yang tahan terhadap benturan dan frame dari plastik atau logam. Yang kedua, perisai pengelasan atau welding, umumnya terbuat dari fiberglass dan dilengkapi dengan lensa saring, sehingga dapat melindungi mata dari luka bakar akibat radiasi sinar inframerah yang berasal dari pengelasan. Juga dapat melindungi wajah dari percikan api dan logam panas dari pengelasan. Yang ketiga, kacamata pengamal laser digunakan khusus untuk melindungi mata dari sinar laser. Yang keempat, perisai wajah terbuat dari lembaran plastik transparan yang dapat menutupi semua wajah sehingga dapat melindungi semua wajah dari percikan atau semprotan cairan atau debu yang berbahaya. Jenis-jenis alat pelindung diri yang ketiga, yaitu pelindung telinga. Pelindung telinga ini berfungsi untuk mengurangi tingkat kebisingan dari suara gemuruh mesin, menahan bising dari letupan-letupan, dan risiko gangguan pendengaran. Pelindung telinga ini terdiri dari dua, yaitu sumbat telinga atau earplug, yaitu alat yang mampu menahan frekuensi tertentu saja, sehingga frekuensi untuk bicara atau komunikasi tidak terganggu. Yang kedua, tutup telinga atau earmuff. Biasanya terbuat dari bahan lembut yang dapat menurunkan kebisingan dengan cara menutupi semua bagian telinga dan ditahan atau dipegang oleh headband. Alat pelindung diri yang keempat, yaitu pelindung pernapasan. Pelindung pernapasan berfungsi untuk melindungi pernapasan terhadap gas, uap, debu, atau udara yang terkontaminasi di tempat kerja yang bersifat racun, korosi, ataupun rangsangan. Alat pelindung pernapasan ini terbagi menjadi dua, yaitu masker. Masker digunakan untuk melindungi dari debu atau partikel yang masuk ke dalam pernapasan. Biasanya terbuat dari kain dengan ukuran pori-pori tertentu. Yang kedua, respirator berguna untuk melindungi pernapasan dari debu, kabut, uap logam, asap, dan gas. Alat pelindung diri yang kelima, yaitu pelindung tangan. Pelindung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, bahan kimia, kontak arus listrik, api, panas, dingin, radiasi elektromagnetik, benturan, pukulan, luka, lecet, dan infeksi. Berdasarkan jenis bahannya, alat pelindung tangan ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, sarung tangan metal mesh digunakan berfungsi untuk tahan terhadap benda yang berujung lancip dan menjaga tangan agar tidak terpotong. Yang kedua, sarung tangan kulit untuk melindungi dari permukaan kasar. Yang ketiga, sarung tangan vinyl dan neoprene berguna untuk melindungi dari bahan kimia beracun. Yang keempat, sarung tangan karet berguna untuk melindungi saat bekerja di sekitar listrik. Yang kelima, sarung tangan padat cloth berguna untuk melindungi tangan dari ujung yang tajam, pecahan gelas, kotoran, dan vibrasi. Yang keenam, sarung tangan heat resistant berguna untuk mencegah tangan terkena panas api.
Selanjutnya, sarung tangan latex disposable berguna untuk melindungi dari bakteri. Selanjutnya, sarung tangan lead line digunakan untuk melindungi tangan dari sumber radiasi. Jenis-jenis alat pelindung diri yang keenam, yaitu alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki ini digunakan untuk melindungi kaki dari tertimpa benda berat, terbakar oleh logam cair, bahan kimia korosif, dermatitis, atau eksim karena zat kimia tersandung atau tergelincir. Jenis-jenis alat pelindung diri yang ketujuh yaitu pelindung pakaian. Pakaian pelindung. Pakaian pelindung digunakan untuk menutupi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api panas, suhu, dingin, cairan kimia, dan minyak. Jenis-jenis alat pelindung diri yang terakhir. Tali atau sabut kepengaman. Tali dan sabut pengaman berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh. Penggunaan tali dari sabuk pengaman biasanya untuk pekerjaan di bidang konstruksi dan memanjat tempat tinggi. Alat ini terdiri dari tali pengaman dan harus dapat menahan beban seberat minimal 80 kg. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzi Ilhami Amir. Silakan. Tapi tidak ada suaranya.
Baik, saya Febrianti akan memaparkan materi yang telah saya buat tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Next, Osti. Osti. Di sini ada Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri atau APD dengan tepat dan benar, serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Pasal 23 tentang kesehatan kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai penjabaran dan kelengkapan undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP dan keputusan presiden terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Adapun di sini deskripsi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat dengan K3 adalah instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerja. Bagi pekerja, K3 melindungi mereka dari bahaya yang terjadi selama proses bekerja dan juga efek kesehatan jangka panjang. Bagi perusahaan, K3 bertujuan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang dapat menghambat produksi dan produktivitas kerja. Di sini ada pengertian K3 menurut ahli. Yang pertama adalah menurut Mathis dan Jackson. Pengertian K3 adalah kegiatan yang menjamin terwujudnya kondisi kerja yang aman bagi karyawan, menghindarkannya dari gangguan fisik dan mental, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, serta memberi bantuan baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan. Yang kedua, menurut Hadiningrum, pengertian K3 adalah pengawasan terhadap sumber daya manusia, mesin, material, dan metode yang mencangkup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami kecelakaan. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis pelindung diri. Yang pertama, helm pengaman. Helm pengaman atau top pelindung berguna untuk melindungi bagian kepala pekerja dari berbagai paparan bahaya, seperti contoh kejatuhan benda maupun paparan aliran listrik. Ketika menggunakan peralatan atau safety glass
Alat ketiga yang satu ini digunakan untuk melindungi bagian mata dari bahaya kemungkinan jatuhnya benda tajam, debu, partikel kecil, percikan bahan kimia, dan mengurangi sinar yang menyilaukan. Kacamata pelindung ini memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu safety spectacles dan safety goggles. Safety spectacles memiliki bentuk yang sama dengan kacamata pada umumnya dan hanya dapat melindungi dari benda tajam, partikel kecil, debu, dan sinar. Yang kedua, safety goggles bentuknya menempel tepat di muka dan umumnya dipakai oleh pekerja teknisi mesin produksi. Yang ketiga ada di sini masker. Peralatan ketiga selanjutnya yang wajib digunakan menjadi alat pelindung diri kesehatan adalah masker sebagai pelindung pada bagian pernapasan seperti hidung dan mulut, menghindari paparan bahaya seperti debu, bahan kimia, asap solder, dan bau bahan kimia. Umumnya dibuat dengan bahan kain ataupun kertas sebagai alat pelindung diri. Selanjutnya, di sini ada respirator. Alat ketiga ini memiliki fungsi yang hampir mirip dengan masker, hanya saja respirator biasa digunakan pada lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya tinggi. Sebagai contoh pada lingkungan kerja yang berkecimpung di lingkungan kimia, nuklir, gua, dan lain-lainnya. Yang kelima di sini pelindung wajah atau face shield merupakan komponen alat pelindung diri yang sangat penting guna mengurangi kemungkinan bila wajah akan terpapar percikan, larutan panas, goresan benda tajam, air, udara, zat kimia yang berbahaya. Umumnya alat ini digunakan pada aktivitas atau proses pengelasan. Selanjutnya, penutup telinga atau earmuff. Penutup atau earmuff adalah peralatan ketiga yang biasanya dipakai untuk menjaga dan melindungi organ pendengaran dari suara yang berfrekuensi tinggi. Selanjutnya, penyumbat telinga atau earplug. Ketika menggunakan alat ini dapat menghalau atau menghambat suara bising yang dapat merusak organ dan telinga. Selanjutnya, wearpack atau coverall. Wearpack merupakan pakaian khusus yang digunakan para pekerja di lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi. Biasanya pakaian ini menutupi leher sampai mata kaki yang mana bisa mengamankan dan melindungi seluruh bagian tubuh. Yang selanjutnya, rompi safety. Peralatan ketiga ini merupakan komponen alat pelindung diri kesehatan bagi pekerja yang biasanya bertugas pada malam hari atau ketika di lokasi kerjanya tidak memadai dalam hal penerangan. Rompi yang baik biasanya berbahan polyester dan pastinya mampu memantulkan cahaya dikarenakan telah didesain khusus dengan tambahan sebuah reflektor. Di sini ada sepatu pelindung atau safety shoes. Safety shoes atau sepatu pelindung adalah perlengkapan yang berguna melindungi bagian kaki dari sebuah bahaya benda tajam, kejatuhan benda, larutan kimia, bahkan aliran listrik. Sepatu jenis ini biasanya lebih tahan lama sehingga dapat digunakan secara optimal dalam tenggang waktu yang panjang. Adapun sepatu karet atau boots, ketika bekerja di tempat konstruksi dan tidak menggunakan sepatu yang sesuai, maka bagian kaki dapat terluka dengan mudah akibat dari benda tajam yang ada di tanah. Oleh sebab itu, menggunakan sepatu di bawah dapat melindungi bagian kaki dari bahaya tusukan benda tajam. Selanjutnya, sarung tangan atau safety gloves. Peralatan ketiga ini berfungsi melindungi tangan agar tidak melakukan kontak langsung dengan bahan kimia dan terluka akibat bersentuhan dengan benda tajam. Adapun di sini rubber gloves atau sarung tangan karet berguna untuk melindungi tangan supaya tidak melakukan kontak langsung dengan bahan kimia, dan yang terakhir ada electrical gloves yang mana berfungsi melindungi tangan dari arus listrik yang memiliki tegangan rendah hingga tinggi. Ya, selanjutnya di sini ada raincoat atau jas hujan, berfungsi untuk melindungi dan menjaga diri dari suatu percikan air ketika pekerja harus berada di bawah hujan ataupun harus mencuci peralatan dengan kapasitas air yang besar. Next. Di sini ada pelampung atau safety life vest.
Peralatan ketiga ini merupakan alat pengaman diri apabila terjatuh ke dalam air tidak langsung tenggelam. Biasanya pelampung ini digunakan khusus pada proyek-proyek besar seperti pada pembuatan jembatan yang panjang, dermaga, bendungan, pelabuhan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada sabuk pengaman atau safety belt. Safety belt digunakan sebagai alat pelindung diri seorang supir dan pelindung bagi penumpang di kendaraan proyek pengangkut material. Alat ketiga ini juga berguna untuk mencegah terjadinya suatu hal seperti benturan antara manusia dengan kendaraan bila terjadi suatu kecelakaan. Selanjutnya ada body harness. Body harness merupakan perlengkapan yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Selanjutnya ada safety upper. Selain pelindung diri, ada juga alat yang berguna sebagai pelindung diri bagi kesehatan dari adanya bahaya kebakaran di lokasi proyek. Alat pemadam api ringan atau APAR merupakan alat yang dapat mengendalikan api atau memadamkan api dalam skala ringan. Biasanya berbentuk tabung dengan isi bahan pemadam api bertekanan tinggi. Yang selanjutnya adalah detektor. Detektor merupakan peralatan ketiga yang berfungsi sebagai pendeteksi dari berbagai potensi kecelakaan yang ada. Alat ini dapat mendeteksi munculnya gas karbon monoksida, asap yang memicu kemunculan api, temperatur dari arus listrik, bahkan mendeteksi hambatan. Selanjutnya ada alarm. Alarm biasanya dikombinasikan dengan alat detektor. Alat ini berfungsi agar orang-orang di tempat kerja dapat mengetahui hasil detektor dengan suara yang dihasilkan. Sebagai contoh, alarm kebakaran yang aktif bila detektor mendeteksi adanya asap di area kerja. Selanjutnya adalah relief system. Relief system merupakan sebuah peralatan ketiga yang mana berfungsi untuk mempertahankan dan menjaga kondisi tempat kerja agar tetap nyaman dan pastinya aman. Sebagai contoh, sebuah tangki yang mempunyai tekanan lebih, maka alat ini dapat terbuka secara otomatis. Hal ini membuat tekanan yang ada tetap terjaga dalam kondisi aman. Selanjutnya adalah pelindung fisik atau physical guard. Alat keselamatan kerja ini berguna untuk mencegah pekerja melakukan kontak fisik langsung dengan energi atau bahan yang berbahaya. Contohnya pada alat rock wall yang dipasang di pipa dapat mencegah pekerja untuk kontak langsung dengan energi panas yang dihasilkan. Selanjutnya, Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh teman kelompok saya, Nur Islamia Wardi. Emai, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia Wardi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang telah saya buat. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam pengaturan maupun pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu yang pertama, pelindungan terhadap pekerja. Imam Supomo mengkategorikan perlindungan pekerja ke dalam 3 kelompok, yaitu pelindungan ekonomi, sosial, dan teknis, di mana ketiga termasuk ke dalam perlindungan teknis. Yang kedua, jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak pekerja. Jaminan tersebut mencakup perlindungan atas moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, tanggung jawab pengusaha. Pengusaha selaku pemberi kerja bertanggung jawab dalam konteks profesionalismenya sebagai pengusaha atas kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya. Yang keempat, campur tangan negara atau intervensi pemerintah. Pelindungan hukum khususnya bidang kesehatan merupakan campur tangan negara atas kemungkinan perlakuan eksploitasi pengusaha sebagai pihak ekonomi kuat terhadap pekerja sebagai pihak ekonomi yang lemah. Next. Menghindari potensi dan risiko kecelakaan kerja. Terjadinya kecelakaan kerja merupakan suatu bentuk kerugian bagi korban kecelakaan maupun perusahaan.
Upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul serta untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja. Upaya pencegahan kecelakaan di tempat kerja antara lain yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang kedua, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Yang ketiga, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Selanjutnya, budaya kerja 5R. Budaya kerja 5R pertama kali diperkenalkan di Singapura pada tahun 1986, kemudian dipraktikkan di beberapa negara. Budaya kerja 5R terdiri dari yang pertama ringkas, kedua rapi, ketiga resik, keempat terawat, dan yang kelima rajin. Keuntungan dalam menerapkan budaya 5R dari sisi yang berkaitan tentang produktivitas, yaitu yang pertama, zero breakdown, pemeliharaan yang lebih baik, zero defect, kualitas yang lebih baik, zero waste, penekanan biaya dan efisiensi meningkat, zero setup time, memaksimalkan waktu, zero late delivery, permintaan tepat waktu, zero injury, meminimalkan kecelakaan, zero customer claim, dan zero defisit. Penjelasan singkat mengenai 5R. Yang pertama tadi ringkas. Ringkas bertujuan untuk memilih atau meringkas barang-barang. Hal ini dilakukan di bengkel listrik untuk efisiensi tempat karena ruang yang sangat terbatas. Yang kedua, rapi. Bertujuan untuk menata barang yang berguna secara rapi dan teratur. Yang ketiga, resik bertujuan untuk menjaga kebersihan bengkel listrik. Yang keempat, rawat bertujuan untuk mempertahankan kondisi lingkungan kerja yang sudah baik. Yang kelima, rajin. Rajin berhubungan dengan pembiasaan yang bertujuan agar seseorang terbiasa membina disiplin diri dan mampu dan berani mengubah perilaku ke arah yang lebih baik secara konsisten. Analisis penerapan K3 di bengkel instalasi listrik. Teman-teman dapat memperhatikan gambar yang ada di samping. Analisis dari gambar, analisis 5R dan K3. Yang pertama dari aspek K3, dapat dilihat praktikan tidak menggunakan helm pelindung yang standar. Yang kedua, praktikan tidak memakai respirator atau masker. Dari aspek 5R, dapat dilihat peralatan pada kotak atau toolbox tidak tertata dengan rapi. Yang kedua, peralatan seperti berserakan. Ketiga, bilik praktek yang berantakan. Keempat, kondisi meja yang tidak rapi. Dan yang kelima, paralon hasil pemotongan yang berserakan. Analisis sumber bahaya. Yang pertama, tidak terdapat suatu jalur khusus transportasi dan jalur evakuasi. Peralatan yang tidak tertata rapi dan tidak terdapat zona kerja sehingga dapat mengganggu aktivitas transportasi dan evakuasi jika terjadi suatu insiden kecelakaan. Yang kedua, tidak terdapat pencahayaan yang mengarah ke panel meskipun keadaan kondisi lingkungan kerja terang. Yang ketiga, botol air minum dan kotak makanan untuk praktikan yang diletakkan pada meja kerja. Yang keempat, tidak terdapat tanda untuk area atau zona yang memerlukan alat pelindungan diri khusus. Selanjutnya, resiko. Yang pertama, kerja yang tidak memperhatikan 5R dapat menyebabkan siswa atau praktikan tersandung dan terjatuh, terpeleset dikarenakan alat kerja yang tidak
tidak tertata dengan rapi. Yang kedua, kondisi lingkungan kerja yang kurang pencahayaan dapat menyebabkan kesalahan pemasangan kabel. Yang ketiga, botol air minum, kotak makanan, atau benda selain benda kerja dapat mengganggu kerja praktikan. Jika botol minum dan makanan tersenggol, praktikan kemudian tumpah dapat menyebabkan lingkungan kerja menjadi tidak rapi dan air minum yang tumpah dapat menyebabkan kerusakan pada alat maupun instalasi. Yang keempat, salah pengoperasian alat kerja dan letak alat kerja dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Selanjutnya, solusi. Solusi yang pertama, memastikan dan menyadari jalur transportasi di sekitar tempat kerja tidak digunakan untuk tempat praktikum dan tidak meletakkan alat dan benda praktek sehingga tidak mengganggu jalur transportasi maupun jalur evakuasi. Yang kedua, memasang lampu dan menyorotkan cahaya lampu ke area kerja yang kurang pencahayaannya. Yang ketiga, botol air minum, kotak makanan, dan benda yang bukan alat kerja ditempatkan di tempat lain atau tempat khusus untuk menyimpan botol air, kotak makanan, dan benda lain tersebut. Yang keempat, memberi tanda untuk area yang memerlukan alat pelindung diri khusus, melakukan pelatihan dan pembiasaan kerja menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar. Senyum dulu lah. Itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Didin Hidayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selanjutnya, warahmatullahi wabarakatuh. mode operator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur dalam K3 dan syarat penerapan K3 di tempat kerja. Yang pertama adalah apa saja sih unsur-unsur dalam keselamatan dan kesehatan kerja? Nah, adapun unsur-unsur dalam K3, yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah keselamatan, kemudian aman, bahaya, dan insiden. Nah, kita harus memahami yang pertama, apa itu kesehatan. Nah, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik itu jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan selama dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, ada keselamatan. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja, karena memang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan pada saat melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya yaitu adalah aman. Ya, aman itu situasi dan kondisi di mana tidak ada terjadi bahaya atau baik-baik saja, atau dalam kata lain dalam kondisi yang stabil. Yang berikutnya adalah bahaya. Bahaya adalah berbagai hal yang mampu memberikan dampak buruk, negatif, dan merugikan bagi seseorang. Hal ini bisa berupa kejadian, dampak, ataupun situasi tertentu. Selanjutnya, insiden. Insiden adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan, di mana cedera, penyakit akibat kerja atau PAK, ataupun kefatalan yang berupa kematian dapat terjadi. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih syarat penerapan K3 di tempat kerja. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu berada di pasal 3, di situ disebutkan 18 syarat penerapan keselamatan kerja di tempat kerja. Selanjutnya, ini merupakan 18 syarat penerapan keselamatan kerja di tempat kerja. Yang pertama adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya perledakan. Yang keempat, memberi jalur evakuasi keadaan darurat. Yang kelima, memberi P3 kecelakaan kerja. Yang keenam, memberi APD atau alat pelindung diri pada tenaga kerja. Yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran. Yang kedelapan, mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja atau PHK dan keracunan. Yang kesembilan, penerangan yang cukup dan sesuai. Yang ke-10, suhu dan kelembaban udara yang baik. Yang ke-11, menyediakan ventilasi yang cukup. Yang ke-12, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Yang ke-13, keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, dan proses kerja. Yang ke-14, pengaman dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang. Yang ke-15, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Yang ke-16, mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang. Yang ke-17, mencegah tekanan aliran listrik berbahaya. Dan yang ke-18, menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerja yang risikonya bertambah tinggi. Nah, ke-18 ini tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi, bila teman-teman tadi memperhatikan, insya Allah sudah masuk di 18 tadi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Semoga dipahami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serasa ini kelompok